Ada 3 kelemahan orang pintar, yaitu tidak mau bekerja sama dengan orang lain karena merasa dirinya pintar, tidak mampu menerima saran orang lain, dan tidak mau melakukan hal-hal yang kecil. Dan jangan pernah heran, kadang-kadang orang pintar akan kalah dengan dia yang rajin dan ingin terus-terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Usaha tidak akan mengkhianati hasil, tapi kadang-kadang hasil nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ini dia yang harus diluruskan ya, bahwa usaha itu nggak akan mengkhianati pahala. Karena Allah tuh nggak bakal sih nyanyain kerja keras hambanya. Allah tuh tahu banget gitu, mana yang usaha, mana yang di tengah keterbatasan tetap semangat untuk lebih manfaat lagi, mana yang pasrah sama keadaan, itu Allah tahu banget teman-teman. Jadi balik lagi ya, tetap semangat meskipun kadang-kadang hasil yang kita harap tuh belum Allah berikan, karena waktunya Allah sama waktunya kita tuh beda ya. Kita nggak pernah tahu sih Allah ngasihnya tuh di waktu kapan. Jadi slogan semua akan indah pada waktunya nggak ada ya. Setiap hari akan indah kalau kita bersyukur. Oh aduh, di hari Jumat ya, di awal langsung dikultumin sama Bun Ai, karena nanti di akhir kita bakal hitung-hitungan supaya teman-teman relaksasi dulu, hitungnya nanti makin seru. Dan mudah-mudahan yang Bun Ai info untuk hari ini ada sedikit menginspirasi. Oke, sebelumnya kalau kamu baru ngeklik video ini, nonton dulu ya untuk part satunya di video sebelumnya untuk metode mengembangkan uang. Ini adalah yang Bun Ai lakukan di tahun 2021 kemarin. Tabarakallah, Bun Ai punya resolusi 96 tercapai. Meskipun gak target 100%, tapi tetap bersyukur karena Allah masih kasih kesehatan dan kemudahan. Oke, langsung aja ya untuk metode mengembangkan uang 2022. Maksud Bun Ai adalah yang pertama, mulai menyisihkan 20% dari pendapatan kamu. Jadi langsung disisihin aja. Nah, Bun Ai note dulu ya, gimana yang gajinya harian Bun Ai, gimana yang gajinya mingguan. Langsung aja pisahin dari setiap kamu dapat gaji. Contoh nih teman-teman, misalnya gajinya 4 juta, langsung dipisahin 800 ribu rupiah. Wah, itu sih gede Bun Ai gajinya. Gimana nih kalau yang 100 ribu Bun Ai? Ya udah pisahin 20 ribu aja. Jangan berpikir kecilnya dulu, karena sebenarnya zaman sekarang tuh banyak banget cara. Dengan nominal kecil kita tetap bisa mengembangkan uang. Yang penting kita mau belajar atau enggak. Itu. Waduh, udah kayak bu guru aja nih si Bun Ai ya. belajar dan belajar. Bercanda teman-teman. Jadi balik lagi ya, kalau misalnya uangnya nih contoh gampangnya 4 juta, 800 ribu kita tabungin di awal. Setelah itu teman-teman jadi tahu nih berapa uang yang bisa dikelola untuk sinking fund, untuk misalnya kebutuhan pokok. Jadi tahu ya, kalau 4 juta udah ditabungin 800 ribu, berarti 3.200.000 rupiah. Bun Ai boleh nggak sih yang 800 ribunya langsung masuk aja ke sinking fund? Bun Ai lebih menyarankan sinking fund itu dari sisa anggaran, karena kan sebenarnya itu kayak tabungan suka-suka lah ya. Makanya kalau untuk pajak kendaraan itu jangan ditaruh ke sinking fund kalau saran Bun Ai, tapi coba teman-teman masukin ke kolom kewajiban. Kalau naruhnya di mana, di binder, itu mah senyamannya teman-teman aja ya. Oke, balik lagi. Jadi untuk gaji harian, bulanan itu sama aja. Nah, setelah memisahkan 20%, kita langsung membagi uang kita menjadi 2 rekening. Bukan rekening yang bisa digunain harian atau rekening yang bisa dipakai belanja, bukan ya. Mungkin kalau kebanyakan teman-teman memisahkan 2 rekening, yang satu rekening tabungan, yang satunya lagi rekening untuk belanja harian. Kalau Bun Ai sarankan, balik lagi ya, semua yang Bun Ai sharing bukan teori pasti. Jadi teman-teman bisa improvisasi sendiri, senyamannya aja, semampunya aja, nggak usah jadiin patokan. Yang penting terus belajar sampai nanti kita berhasil. Pokoknya mah kalau kata anak sekarang, jangan kasih kendor. Oke deh, jadi langsung dibagi 2 rekening. Rekening yang pertama itu untuk dana darurat, yang kedua itu untuk tabungan atau investasi. Kenapa Bun Ai pisahin? Supaya yang dana darurat ini tuh benar-benar nggak bisa Bun Ai ganggu gugat. Jadi kalau untuk pakar keuangan itu kan dana darurat biasanya single 6 kali, 9 kali menikah, 12 kali anak plus menikah. Itu udah Bun Ai pernah sharing bagaimana cara menghitung dana darurat. Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Kalau Bun Ai pribadi itu bener-bener senyamannya Bun Ai. Bun Ai nggak pakai hitung-hitungan itu. Jadi contoh misalnya nih, kita punya tabungan
Kalau untuk dana daruratnya sendiri, hitung-hitungannya harus keluar 48 juta misalnya, karena dikali 12 kali kebutuhan pokok. Kalau Bun Ai ya udah, misalnya nih contoh ya, punya rekening 4 juta aja nih, oke ya udah nggak apa-apa. Karena Bun Ai khawatir kalau nungguin angka sampai sekian puluh juta, Bun Ai bakalan diem aja, stuck, kayak takut gitu untuk mengembangkan uang Bun Ai sendiri gitu ya. Jadi ketika dana darurat ideal itu memang teman-teman bisa mampu, nggak apa-apa. Tapi kalau menurut Bun Ai pribadi, sekali lagi nggak mendisklaimer dulu ya, ini menurut Bun Ai, senyamannya Bun Ai ya udah punya rekening sekian, sisanya kita putar lagi supaya setidaknya nih kalau nggak menjadi tabungan, minimal bisa membackup kalau kita ada pengeluaran dadakan. Jadi tabungan kita tuh terjaga dari kebocoran-kebocoran halus gitu teman-teman. Nah, dana darurat ini sifatnya kayak stuck gitu ya, bukan dana tak terduga. Kalau dana tak terduga itu setiap bulan harus ada. Jadi dana darurat itu hanya terpakai dalam kondisi darurat dan conditional. Jadi nggak setiap bulan ada kondangan pakainya dana darurat, wah enggak ya. Dana darurat pokoknya kepake kalau dalam kondisi genting. Menurut Bun Ai seperti itu. Nah, nanti kita berhitung di akhir ya. Cara berhitungnya gimana? Pokoknya simak video ini sampai akhir nih teman-teman. Nah, untuk tabungannya ini Bun Ai pisahin lagi nih. Jadi investasi yang fisik atau yang kelihatan, dan investasi keuangan. Jadi yang bisa membuat Bun Ai menghasilkan uang lagi dari tabungan itu gitu. Ingat ya, hasil orang tuh beda-beda. Kadang ada orang yang 100-200 ribu aja tuh udah senang banget, karena ngebantu banget perekonomian keluarga. Jadi jangan langsung berpikir, oh bisa langsung beli properti, langsung bisa beli apa ya, Alphard gitu. Enggak teman-teman, kita ngembangin uang tuh ibu-ibu rumah tangga kayak kita gini nih ya, kita Bun Ai aja kali ya Mama Rimar. Jadi ibu rumah tangga kayak kita gini 200, 300, 400, 1 juta itu tuh ngebantu banget kalau emang gak ada dana sama sekali gitu kan ya. Ada yang sama gak sih? Atau menurut teman-teman ketika diputar uangnya harus menghasilkan ratusan juta? Boleh dong sharing-sharing di kolom komentar nih, biar kita bisa berbagi bersama-sama. Karena banyak banget sih yang ada yang Bun Ai penghasilan tambahannya tuh butuh sekitar 600 ribuan aja, 500 ribu aja, itu udah senang banget mereka. Jadi menurut Bun Ai, besar kecil uang yang kita putar dan hasilnya berapa itu balik lagi ke individu masing-masing teman-teman. Nah, oke, langsung aja kita bahas ya. Kalau investasi fisik, Bun Ai akan alihin misalnya ke emas atau ke saham. Tapi saat ini nggak bermain di saham dulu ya. Karena ilmunya belum cukup. Bun Ai khawatir gitu kan, katanya ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Begitu juga sebaliknya, amal tanpa ilmu bagaikan buah tanpa pohon. Waduh, jadi kayak bersyair ya. Jadi Bun Ai itu belum bermain ke arah sana. Oke, jadi langsung aja. Untuk investasi keuangan ini gimana Bun Ai? Nah, ini selalu Bun Ai gunakan untuk mengupgrade skill, kemampuan diri sendiri dengan modal sederhana. Karena Bun Ai sendiri belum berani juga nih untuk bermain di usaha yang balik modalnya lama atau usahanya butuh jumlah uang yang banyak gitu ya teman-teman. Jadi masih yang ya kecil-kecil aja. Nah, ini untuk investasi keuangan ini supaya berkembang itu Bun Ai itu kayak selalu, oke, aku bisa apa lagi nih ya, kira-kira menghasilkan uang dengan cara apa lagi nih selama halal. Yuk kita coba, yang penting tidak mengganggu dana darurat Bun Ai. Karena kalau udah ngeganggu dana darurat, khawatirnya nggak balik modal, atau khawatirnya Bun Ai berharap balik modalnya kecepatan, ternyata enggak. Wah, nanti bisa kayak film Indosiar Bun Ai, ku menangis kan. Jadi itu. Oke, langsung aja kita bermain di hitung-hitungan ya. Jadi untuk 800 ribu ini kita bisa pisahkan ke dua rekening tadi. 500 ribu untuk menyimpan dulu, fokus ke dana darurat. Lalu 300 ribunya kita masukin tabungan atau investasi. Jangan diapa-apain dulu. Jangan langsung beliin logam mulia. Kalau kata Bun Ai ya, tunggu aja dulu. Logam mulia minimal teman-teman beli di 1 gram gitu kalau bisa nih. Tapi kalau nggak bisa Bun Ai, aku maunya 0, aja, ya udah deh, nggak apa-apa, senyamannya aja. Oke, misalnya setelah kita pisahkan untuk dana darurat, kita fokus dulu untuk nabungin dana darurat ya. Misalnya di awal 500 ribu dikali 12, 6 juta rupiah per tahun kita nabungin dana darurat. Mudah-mudahan gak kepake ya. 300 ribunya ini kita pecah lagi, 250 ribunya itu investasi, 50 ribunya upgrade. Tuh, minimal cuma 50 ribu teman-teman. Jadi jangan sampai terlewat, jangan sampai nih 50 ribu doang kita sisihin dalam 1 bulan untuk mengupgrade diri kita, masa kita
nggak mau sih. Lewat apa Bun Ai? Nanti ya di akhir video ya. Sebagai ibu rumah tangga biasa, Bun Ai tahu banget sih pikiran ibu-ibu. Takutnya usaha nggak balik modal, udah modal banyak-banyak nggak balik gimana Bun Ai? Malah kadang-kadang dia yang jualan, dia yang juga yang belanja, alias tuker-tukeran dagangan doang. Kadang-kadang juga dia yang posting, dia yang beli. Karena lucu ya, gemes ya. Nah itu yang berbahaya sih. Nah, oke lanjut ya. Jadi setelah kita pisahkan untuk upgrade itu, kita akan bermain di hitungan dulu nih. Jadi contoh, tahun pertama kita bisa menyisihkan dana darurat 6 juta. Tahun kedua 6 juta lagi. Tahun ketiga nanti kita akan rubah skemanya. Nyontek kayak porsi-porsi cicilan teman-teman. Jadi kadang-kadang kita belajar dari seluruh yang kita lihat. Oke, porsi cicilan anuitas kayak gini ya, berarti kita bisa pakai tuh ke investasi kita. Nah ini kita masuk lagi ke investasi yang tahun pertama 250.000 dikali 12 tuh 3 juta. Tahun kedua itu 6 juta. Tahun ketiga kita balik jadi 600.000 full untuk investasi. Dana daruratnya cukup 200.000 rupiah aja, karena kita juga dengan 200.000 rupiah di tahun ketiga kita udah punya 14.400.000 rupiah. Untuk hitung-hitungannya silakan teman-teman ganti nominalnya sesuai dengan gaji teman-teman, sesuai dengan kebutuhan, tanggungan, silakan. Pokoknya menikmati prosesnya aja ya. Nah, untuk investasi fisik biasanya dibelanjainnya per 6 bulan. Setelah kumpul uangnya kita beliin tuh dikit-dikit. Nah, kalau untuk investasi keuangannya yang 50.000-nya itu dipakai buat apa sih Bun Ai? Ini dia nih rahasianya. Bercanda teman-teman. Jadi yang pertama Bun Ai suka ikut kelas WhatsApp. Untuk apa? Untuk menambah jaringan, menambah pertemanan. Karena rasanya akan sulit ketika umur Bun Ai bertambah, anak-anak juga bertambah usia, Bun Ai masih stuck ilmunya di situ-situ aja. Bun Ai masih stuck caranya di situ-situ aja. Pasti akan jauh lebih stres karena kebutuhan meningkat, ilmu nggak nambah, dan caranya itu-itu aja. Mungkin kalau teman-teman nggak mau ikut kelas WhatsApp Bun Ai, ya udah nonton YouTube yang membuat semangat teman-teman itu meningkat. Sehingga cara yang kita gunain nggak lewat situ aja. Karena udah tahu nih, lewat cara ini tuh aku lambat, lewat cara ini tuh aku boros, lewat cara ini berteman dengan ini aku tuh jadi doyan jajan, jadi gampang ngeluh, mewajarkan keborosan, mewajarkan self reward dengan belanja terus menerus, jadi gampang marah gara-gara nggak punya uang tapi masih pengen jajan. Nah ini yang harus kita rubah. Kenapa? Kita sih udah kelihatan masa depannya, anak-anak kita kan belum. Jadi jangan sampai nih kita jadi mengorbankan masa depan mereka hanya untuk hobi dan pertemanan yang kita anggap gitu ya itu akan selamanya. Waduh, berat kamu Bun Ai omongannya ya untuk hari ini. Jadi itu ya, dengan ikut kelas tersebut Bun Ai itu kayak nambah jaringan lagi, belajar dari mereka, pengalaman dari mereka. Oh begini caranya, oh ini ternyata bisa ngejualin produknya mereka. Akhirnya ujung-ujungnya Bun Ai bisa punya modal usaha yang ringan, bahkan nggak usah pakai modal gitu, cukup postingin produk mereka, ada yang beli udah tinggal kirim datanya. Sesimpel itu kalau kita mau berusaha. Tapi nggak ada yang beli Bun Ai, nggak apa-apa, dibandingin isi postingan status kita kurang manfaat, minimal kita sedang berjuang kan, kayak gitu teman-teman. Ya bahasanya kalau nggak posting jualan pasti nggak ada yang beli, posting jualan masih ada kemungkinan yang beli, bener nggak? Oke, jadi yang 50.000-nya itu selalu Bun Ai gunakan untuk mengupgrade diri sendiri. Bun Ai itu kayak, oh oke, kelas apa lagi nih yang harus aku ikut, kelas apa lagi nih yang harus aku ikut, belajar dari mereka lagi gitu, menambah teman lagi, menambah positif lagi. Nanti tuh lama-lama kayak akan terbuka juga jalan jualannya, terbuka juga untuk jalan kita berkembang, seperti itu ya teman-teman. Jadi ayo sama-sama kita harus menyisihkan dana sedikit untuk investasi. Selain itu apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan uang? Pastinya berjualan ya, atau modal usaha. Jangan modal besar dulu nih ya, teman-teman bisa misalnya mau jualan makanan, bikin aja sedikit dulu, foto yang bagus, sistemnya open PO, sehingga nggak banyak stok, nggak banyak teman-teman tuh ngeluarin modal tapi belum tahu nih siapa yang beli gitu. Jadi bisa dalam Senin sampai Jumat teman-teman open PO aja dulu, nanti dibikinnya di hari Sabtu gitu. Jadi lebih cepat lagi untuk perputaran uangnya. Karena Bunda itu tahu banget lah isi hati bunda-bunda, pengennya tuh modal sedikit cepet balik karena pengen buat jajan anak-anak. Sesederhana itu ya, hebat banget loh para bunda. I love you mom lah pokoknya. Oke deh, itu aja bisa Bunda sharing untuk hari ini. Yang udah nonton video ini dari awal hingga akhir, Bunda mengucapkan terima kasih. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah lupa untuk mengevaluasi kegiatan teman-teman per 6 bulan, karena kita memiliki tujuan yang berbeda. Mustahil bisa sampai kalau caranya masih
masih sama. Oke, itu aja bisa pada sharing untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.